Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah alhamdulillah alhamdulillahilladzi shalla 'alan nabiyil qadiman wa waqa'a dzikrahu fil qur'an wa tamjidan lahu wa ikraman wa 'amara bittiba'i syari'atahu halalan wa haraman. Asyhadu la ilaha illallah alladzi kana 'adzabuhu 'aziman wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu رسوله الذي كان قلبه سليما اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه خاتم النبيين أما بعد فيا أيها الحاضرون معاشر المسلمين جماعة Masjid Imam Bukhari BDM Kota Malang rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah hingga malam 28 kita masih diberikan istiqamah, bisa beribadah, bisa puasa, bisa tarawih, bisa qiyamul lail, tarawih bersama ini. Mari kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan puasa kita, tarawih kita, tadarus kita, sedekah kita, iktikaf kita, mudah-mudahan semua rangkaian ibadah Ramadan kita diterima dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pun juga kita tidak lupa dahulu soft ini diisi oleh bapak-bapak kita yang selalu bersama kalau taraweh, kalau berada di masjid ini, yang sudah berpulang, Pak Dr. Hartoyo, Pak Julius, siapa lagi? Pak Jamal. Mari kita doakan semua jamaah kita yang dahulu istiqomah di masjid ini. Mudah-mudahan Allah memberikan maghfirah, Allah menerima di sisinya, dan Allah memberikan jannatul na'im untuk beliau semua. Para jamaah rahimakumullah, saya dapat jadwal di sini. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Kalau hari-hari seperti ini di Masjidil Haram itu suara yang terdengar sejuk sekali adalah hadza sofina gitu. Saya pernah waktu di akhir Ramadan seperti ini, apa yang diperebutkan sofina ternyata dia berebut soft. Ini softku, bahkan sampai ramai berebut soft. Namun berbeda ya kalau di Indonesia ini. Softnya jamaah semakin maju, softnya pun tidak ada yang berebut begitu. Para jamaah rahimakumullah, ceramah malam hari ini saya mulai dari sebuah kisah Iskandar Zulkarnain. Dalam kisah ini termasuk kisah Ashabul Kahfi. Iskandar Zulkarnain itu jamaah rahimakumullah adalah panglima, adalah raja yang menguasai Masyriq wal Maghrib, timur dan barat. Nah kemudian pasukan yang ribuan itu ketika melintasi sungai, apa yang dikatakan panglima ini? Wahai panglima, wahai pasukanku, titah panglima, apabila kalian melintasi sungai ini, apa yang engkau injak, apa yang kau lewati, ambillah. Hanya itu saja titah panglima. Maka semua serempak dari ucapan sampai ke ujung sana mendengar perintah itu. Maka pasukan ini melintasi sungai. Kemudian sebagian pasukan itu ada yang mengambilnya, mengisi dengan penuh ransel dan semua tasnya itu. Ada yang ngambil sebagian saja, dan ada yang tidak mengambil. Begitu sungai sudah dilintasi oleh pasukan, sang panglima menyiapkan pasukannya. Wahai pasukanku, siapa yang sudah mengambil? Kemudian siap mengambil sebanyak-banyaknya sampai ia keberatan. Namun ada juga yang mengambil secukupnya karena ia merasa secukup perintah panglima. Namun ada juga yang tidak mengambil. Apa alasannya tidak mengambil? Karena memberatkan perjalanan ini. Jemaah rahimakumullah, pelajaran itu bisa kita ambil tarik dalam kehidupan kita. Ternyata hidup ini, ternyata Ramadan ini, ada yang mengambil paket lengkap. Dalam hidup ini ada yang mengambil atau mencari bekal sebanyak-banyaknya.
Dalam Ramadan ini ada yang mengambil sejak awal hingga akhir, tidak pernah pun terlepas dari waktu-waktu untuk ibadah. Dan ada yang cukup secukupnya saja karena kesibukan duniawi. Namun ada yang tidak mengambil sama sekali. Hidup ini ada yang mengambil bekal hanya secukupnya saja. Ada yang tidak mengambil sama sekali. Inilah zalimul li nafsi, kata Ibnu Katsir. Orang yang zalim pada diri sendiri. Begitu Ramadan melintas, ia pun biasa santai saja. Pernah saya ketemu, ya, Mas, kenapa nggak puasa? Iya Ustadz, kuli batu. Dia punya dalil, al-kuli batu soroh. Kuli batu soroh Ustadz. Nah, jamaah rahimakumullah. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk hamba yang sabiqun bil khairat. Adalah kita tidak selepas sedikit pun kesempatan Ramadan ini kita tinggal begitu saja. Lebih-lebih di akhir-akhir Ramadan. Jemaah rahimakumullah, kita kepingin membawa bekal sebanyak-banyaknya. Namun ada yang perang dengan logika pikirannya, alah memberatkan. Dah secukupnya saja. Begitulah kalau ketika kita dalam perjalanan hidup ini mencari bekal, ya secukup-cukupnya saja. Adalah kelompok muqtasid, kelompok yang terjebak dengan ritual. Tradisi Ramadan datang lagi, ya musimnya orang terawih ya ikut terawih, buka bersama. Masya Allah, saya tadi hampir telat karena jalannya macet. Justru jamaah rumah makan lebih banyak daripada masjid untuk buka bersama. Itu pun nggak sampai, ya terus joblos sampai isya nggak terawih kira-kira ya. Jamaah rahimakumullah. Maka fenomena di akhir dari Ramadan itu tidak ada kata ucap kita yang paling indah dari lisan kita adalah kecuali Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu. Ini yang harus kita perbanyak dari lisan kita di akhir ini. Maka itu jamaah rahimakumullah, menyertai dari akhir Ramadan. Kebetulan pas dapat jadwal akhir Ramadan, maka ya kita sesuaikan jadwal apa isinya ya. Kalau Abu Bakar Asy-Siddiq, ya, kira-kira seusia Ustaz Tabrani. Abu Bakar Asy-Siddiq itu ketika akhir Ramadan basah, yang namanya jubah surbannya itu basah. Beda dengan Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab itu selalu hari-harinya dengan senyum. Sampai akhir Ramadan senyum-senyum senang. Ada apa dua fenomena sahabat Rasulullah ini? Yang Abu Bakar Asy-Siddiq itu menangis karena belum tentu yang namanya Ramadan yang akan datang hadir pada kehidupannya. Apakah umur saya ini sudah sampai terakhir ini kali? Ataukah Allah masih memberikan umur untuk bisa bertemu Ramadan yang akan datang? Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan Ramadan yang akan datang, kita mendapatkan sehat walafiat dan bisa beribadah lagi. Namun Umar bin Khattab itu mengenang dengan dosa salah ketika jahiliyah itu, kebodohan itu menyelimuti pikirannya. Bagaimana anak bayi itu dikubur hidup-hidup dan bagaimana kesadisannya Umar bin Khattab. Kemudian ia merasa akan fitrah, akan suci, akan memenangkan sebuah pertandingan ini seakan seperti itu, akan suci kembali. Kemudian dia senang. Maka yang namanya jubahnya, gamisnya baru, rumahnya dicat, hidangan disiapkan, ya sama seperti kita. Jahitan sudah diambil, jajan parcel sudah datang semua, ya sudah persiapan lebaran, angpaunya sudah disiapkan. Karena kita senang, hati kita akan memasuki hari-hari fitrah itu. Namun menyertai itu jamaah rahimakumullah, dalam kitab Nasail Ibad karangan dari Imam Al-Munqidhi Al-Baghdadi, ada 5 kecemasan yang harus menyertai
renungan kita di akhir-akhir Ramadan itu. Dan kecemasannya hanya 5 ini yang boleh dalam hidup, yang lain tidak boleh cemas, tidak boleh gelisah, nggak boleh galau. Hanya 5 ini saja yang boleh dalam hidup itu untuk cemas dan gelisah. Yang pertama, masalah ibadah kita. Apakah ibadah kita yang kita lakukan ini sudah diterima oleh Allah atau ditolak oleh Allah? Kita tidak tahu ibadah ini sudah diterima oleh Allah. Apakah ibadah kita ini, jamaah rahimakumullah, sudah sesuai dengan ittiba Rasulullah dan niatnya karena Allah, atau kita ada niatan yang lain linnas? Mungkin saja ibu-ibu sejak awal sudah menunggu Ramadan, ya karena ada sedikit, kalau sudah lebaran itu baju-baju cukup semua dipakai, gitu kan? Ada niatan lain sampingan gitu. Jamaah rahimakumullah, ibadah diterima oleh Allah atau ditolak oleh Allah, maka kita lihat pasca Ramadan nanti. Nah, begitulah cemas dan gelisahlah. Yang kedua, dengan taubatan kita ini. Hari-hari iktikaf menyertai perjalanan Ramadan ini, kita beristighfar, astaghfirullahaladzim, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Apa benar istighfar taubatan kita ini taubatan nasuha, atau hanya taubatan kata orang Jawa kapok lombok? Ataukah jadi Ramadan tomat, Ramadan datang pada tobat, nanti setelah Ramadan itu pada kumat semua? Nah, apa? Ternyata setelah Ramadan itu lebar semua. Taubatan yang kita sertakan dengan tangisan itu kadang-kadang hanya menyertai saat itu saja. Cemas dan gelisahlah jamaah rahimakumullah dengan umur kita. Seperti Abu Bakar tadi itu. Apakah umur kita masih bisa sampai lagi? Umur yang kita jalankan kita tahu, tapi umur yang akan kita lewati, apakah benar Ramadan yang terakhir kali untuk kita? Kemudian jamaah rahimakumullah, cemas dan gelisahlah dengan yang keempat ini. Gelisah artinya untuk introspeksi diri, untuk memotivasi diri kita. Kita nanti tanyakan pada diri kita, berakhir di surga atau di neraka? Tidak hanya sekedar kita ini seperti anak TK, SD, surga, tetapi perilaku kita ini ahli neraka. Tanyakanlah, kalau kita ini calon penghuni surga, pasti setidaknya qaulan layyina, ucapan yang menyejukkan hati, lemah lembut, qaulan sadida, qaulan ma'rufa, menyertai perjalanan hidup kita ini. Karena calon penghuni surga. Jemaah rahimakumullah, mungkin dalam pewayangan itu ada namanya dosa muka. Dosa itu 10 muka, nah wajah. Ini orang munafik. Ya. Kemunafikan itu menyertai hidup kita ini. Ya, isu dele, sore tempe, bengi jadi mendol katanya Pak Ustaz Tobroni. Nah, namun ada yang namanya janoko gitu kan? Janoko, asal kata jannah, artinya surga. Coba kita amati. Ya, ono apa to kakang alus gitu kan. Artinya ternyata seorang ahli surga itu nampak dalam perilaku akhlakul karimah yang mulia, dari tutur katanya jadi takut menyakiti hati orang lain gitu. Jamaah rahimakumullah, maka sebagai akhir dari ceramah malam ini ya, adalah kita semua perbanyak istighfar dan doa. Ya, saya ingat dengan hadis Rasulullah SAW, mudah-mudahan sudah pernah disampaikan oleh penceramah di mimbar ini. Yanzil Rabbana tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin lis-sama'i dunya hina yabqa thulusul lail akhir falyaqul. Tuhanmu yang maha suci dan maha tinggi turun pada setiap malam ke langit dunia, yaitu ketika masih berlangsung sepertiga malam yang terakhir. Falyaqul, seraya berfirman, may yad'uni fastajibu lahu. Barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya akan aku kabulkan untuknya. May yas'aluni fa'atini. Barang siapa yang memohon atau meminta kepadaku, niscaya akan aku beri.
dan may yastaghfiruni faghfir lahu, barang siapa yang mohon ampun kepadaku niscaya akan aku ampuni. Jamaah rahimakumullah, maka mari kita isi hari-hari kita dengan doa dan istighfar. Kurang 3 hari lagi ya, 3 hari lagi doa dan istighfar. Ada doa yang sering kita lupa. Kita mungkin membaca asyhadu la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ada sertailah dengan kalimat doa yang sahih hadisnya ini, Allahumma a'tik riqabana wa riqaba aba'ana wa ummahatina minan nar. Di sana ada doa itu, Allahumma a'tik riqabana, ya Allah hapuskanlah, hilangkanlah daftar namaku. Ya. Di situ menyebutkan wariqaba aba'ana, daftarnya bapakku, wa ummahatina, dan daftar nama ibuku, minan nar, dari calon penghuni neraka. Ini harus kita, saya pun juga menambahkan setelah doa Allahumma ighfir li wa li walidayya wa tarhamhuma kama rabbayani shaghira, mesti saya sertakan Allahumma a'tik riqabana wa riqaba aba'ana wa ummahatina minan nar. Jamaah rahimakumullah, karena doa-doa ini menyertai kita. Bisa jadi doa itu diberikan pada kita sendiri, bisa jadi diberikan pada anak seperti ini, cucu cicit kita nanti, zuriat kita, doa kita diberikan, atau diganti dengan kebaikan yang lain, atau dijauhkan dari mara bahaya. Yang murahnya Allah itu tahu kapan doa ini akan diberikan, ternyata dijadikan simpanan ila yaumil qiyamah untuk kita. Nah, kita ini mendapatkan doa dari orang tua kita dahulu, maka kita doakan pula sebaliknya di hari-hari yang bagus ini, di bulan Ramadan. Jamaah rahimakumullah, apa yang dikatakan dalam hadis ini? Ada 3 hal yang berdoa dikabulkan, yang meminta diberi, dan yang mohon ampun akan diampuni. 3 hal. Ambil kesempatan ini, seperti pasukan yang menyeberang kali tadi itu ilmu nyeberang kali Ustaz Nasik ya. Itu. Maka ambillah. Jamaah rahimakumullah, maka kita ingat di surat Nuh ayat ke-10 sampai 12, insyaallah semua pada mahfuz. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis alaikum midrara wa yumdid bi amwalin wa banin. Ayat itu seakan-akan menyeru kita untuk memperbanyak istighfar. Maka sertailah hari-hari kita ini di hari akhir Ramadan itu untuk beristighfar. Maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Faqul astaghfir, perbanyaklah olehmu istighfar. Seakan kalimat ini menegaskan, innahu kana ghaffara, maka sungguh akan diberikan ghaffar. Apa ghaffar itu? Ternyata bukan ampunan saja, solusi, pemecahan, pertolongan, itu ghaffar. Sehingga Ibnu Katsir mengatakan, jika hambanya bertobat, maka Allah akan karuniakan rizki, air hujan, tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, anak, dan buah-buahan, serta sungai-sungai. Artinya apa? Gambarannya Gemari Palok Cinawi, hidupnya menyenangkan, usahanya dilancarkan. Jamaah rahimakumullah, ayat ini dilanjutkan dengan yursilis alaikum midrara, niscaya dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit. Hujan itu ditunggu, gak usah mengundang Rara untuk ditolak. Padahal ketika hujan deras itu makbul doa. Ya. Kemudian wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Sehingga bagaimana pandangan Hasan Al-Bisri, ternyata ada orang yang kepala suku datang kepadanya. Ya, kepala suku ini mengatakan terjadi paceklik, kekeringan, kematian terjadi. Maka
kemudian ayat ini disampaikan fakultus taghfiru. Maka penduduk negerinya diajak beristighfar semua. Tidak lama hujan deras, maka kehidupan mulai tumbuh, paceklik akan hilang. Betul sekali. Begitulah orang yang jatuh pailit dulu, pengusaha, kemudian diberikan fakultus taghfiru rabbakum. Kemudian Allah berikan pertolongan. Kemudian juga datang suami istri yang bertahun-tahun tidak dikaruniai anak. Ayat ini seakan-akan menggambarkan ini rahasia kiai. Kalau ada kiai mesti perbanyak istighfar ya Pak Bu. Singkatlah istighfar. Sing akeh nyebut anak-anak sekarang ya but gitu. Nah, jemaah rahimakumullah. Beda dengan Ibnu Abbas mengatakan dulu dalam umat ini ada 2 jaminan aman, yaitu Rasulullah dan istighfar. Maka 1 jaminan telah tiada, Rasulullah telah wafat, maka tinggal 1 jaminan dalam hidup ini adalah istighfar. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan istighfar dan mengeluarkan hamba dari perbuatan yang dibenci menuju perbuatan yang dicintai, dari amalan yang kurang menjadi amalan yang sempurna, mengangkat derajat seorang yang rendah menjadi derajat yang tinggi. Itulah ketika istighfar itu bukan sekedar istighfar saja, yaitu gerakan taubatan nasuha, menyesali, meninggalkan dan mengamalkan. Lafaz mengucapkan, fikirannya menerjemahkan, batinnya menghadirkan Allah, merasa melihat Allah, merasa dilihat Allah, dan merasa taqarruba ilallah ada dalam jiwa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dengan hidayah. Subhanallah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman dan Islam, dan subhanallah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua dengan ketaatan istiqamah, dan akhirnya kita nanti berakhir dengan husnul khatimah. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.